Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jumpa lagi nih di kantor Pak Ustadz, luar biasa. Nyaman juga ruangannya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah Pak Nur. Masya Allah, Masya Allah. Wah, ada banyak berkahan nih kantor ini. Amin, Insya Allah. amin. Apalagi dengan datangnya Pak Nur ke sini, alhamdulillah. Insya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, siang ini saya berkunjung ke kantor Pak Ustadz. Luar biasa, saya ingin mendapatkan beberapa pencerahan nih Pak Ustadz. Iya Pak Nur. Terutama terkait dengan pembinaan generasi muda ya. Iya. Karena generasi muda ini kan terutama di Indonesia, kita harapkan tentu dia memiliki rasa percaya diri yang kuat. Betul. Gitu ya. Betul. Kenapa? Karena aspek globalisasi ini kan sudah mendunia. Betul. Indonesia juga banyak kedatangan orang-orang asing. Betul. Yang bekerja di sini, Iya. investasi asing juga Iya. masuk ke sini gitu Iya. ya. Sehingga diperlukan tentu saja generasi-generasi muda yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, Pak Ustadz. Iya. Ya, Iya. untuk memenangkan persaingan global ini. Iya. Nah, menurut Pak Ustadz, bagaimana sih membangun rasa percaya diri ini, baik buat kita, buat anak-anak muda atau Iya. anak-anak yang masih balita gitu ya? Iya. Silakan Pak Ustadz. Nah, terima kasih Pak Nur. Biasanya gini, ada orang yang tidak punya rasa percaya diri. Iya. Atau mungkin kehilangan rasa percaya diri. Iya. Nah, coba kita perhatikan biasanya orang-orang yang nggak punya rasa percaya diri itu adalah secara intelektual dia minim sekali. Iya, Secara betul. keilmuan. Betul, betul. Ya mungkin dia tidak Ya. cerdas. Iya. Atau secara ekonomi juga dia rendah. Iya. Ya. Iya. Atau mungkin secara pergaulan juga dia di level bawah. Iya, betul. Ya. Iya. Nah biasanya itu menyebabkan orang-orang minder gitu loh. Oh. Dia tidak bisa tampil, dia tidak berani ke tengah, dia punya rasa Betul. sangat rendah rasa percaya dirinya. Kekurang yakinan pada Kekurangan kemampuan keyakinan diri. kepada kemampuan diri. Iya, Nah, iya. memang faktanya tidak mampu. Oh, Nah, iya. faktanya memang Iya, tidak iya, mampu. iya. Nah, makanya untuk persaingan global ini dibutuhkan orang-orang yang punya rasa percaya diri. Nah, Iya. apa yang membuat seseorang itu percaya diri? Biasanya pintar. Ya, Iya, berarti betul. makanya menuntut ilmu. Oh, Harus belajar, iya, iya, harus betul, sekolah. Betul, Ya, betul. pemerintah juga memerintahkan semua sekolah Iya, 9 iya. tahun itu ya pendidikan Pendidikan wajib dasar, belajar. wajib belajar ya. 9 tahun harus belajar. Ya, kemudian kalau sudah belajar, kemudian sarjana misalnya dia bisa S1, bisa Iya. S2, bisa S3. Iya. Nah, artinya secara intelektual dia harus cerdas. Iya, Gitu betul, kan, Pak Nur? betul. Nah, biasanya pendidikan itu menghasilkan visi yang luar biasa. Iya. Ya, orang yang tidak sekolah kemudian dia sekolah itu terlihat akan terjadi perubahan visi hidupnya, Iya. akan terjadi perubahan misi hidupnya. Iya. Iya. Nah, kemudian mempengaruhi tindakan, Betul. mempengaruhi sikap, tindakan, perilaku. Akan kelihatan orang-orang yang percaya diri dengan Iya. orang yang tidak percaya diri dari mana? Dari ucapannya, Oh. dari tindakannya. Nah, ucapan dan tindakan itu mencerminkan cara berpikir. Iya, iya. Gitu. Nah, kalau pertanyaan Pak Nur, bagaimana nih membangun rasa percaya diri? Ya dengan pendidikan, Iya. kemudian dengan bekerja, Iya. ya kemudian dengan cita-cita, Iya. ya kemudian berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi, Yang memiliki ilmu. memiliki Iya. ilmu dan punya cita-cita yang sama. Betul. Ya artinya satu frekuensi. Iya. Ya. Nah, kalau itu tidak ada maka kita bisa memiliki rasa percaya diri yang rendah. Iya, iya Pak Ustadz. Ada satu hal lagi Pak Ustadz. Iya. Kalau budaya di luar, Iya. orang kan terbiasa membaca. Iya. Membaca buku-buku ilmu pengetahuan, Iya. pengetahuan umum Iya. gitu ya. Hampir di semua tempat. Iya. Apakah itu di sekolahannya, juga di ruang publik, di Iya. taman, di kereta, di dimanapun gitu. Kita Iya. sering melihat orang baca buku. Sementara di kita ini kurang Pak Ustadz. Iya. Nah, gimana itu korelasinya Pak Ustadz? Kan mungkin itu juga akan meningkatkan ilmu orang-orang ini kan, Iya. kalau secara non formal gitu. Iya. Nah, Pak Nur, budaya membaca kita ini kan lemah. Iya, iya, iya. Ya mungkin kita termasuk negara yang lemah ya, Iya. malas membaca ya. Tingkat membacanya. ya. Iya. Nah, berbeda dengan negara Jepang misalnya, Ya. atau Korea misalnya,
Iya. Waktu saya berkunjung ke Jepang, saya pernah berkunjung di Jepang, Iya. saya lihat bagaimana Iya. mereka membaca. Iya. Waktu kita jalan ke Amerika bareng, Iya, ke betul. New York, ke Ya, di Washington, taman-taman mereka ke- duduk-duduk apalagi baca. waktu kita ke Seattle ya, Iya, bagaimana kita lihat orang membaca di taman-taman Iya. ya, di ruang-ruang publik, Iya. di waktu-waktu mereka senggang, mereka Betul. gunakan untuk membaca. Iya. Nah, beda dengan masyarakat kita, Iya. makanya harus dibudayakan. Iya. Nah, karena apa? Karena ada korelasi antara membaca dengan wawasan, Iya. gitu loh. Nah, orang-orang yang rajin membaca maka akan terbuka wawasannya. Iya, Ya, betul. saya teringat dengan guru saya, Profesor Dr. Azumardi Azra, Iya. ketika saya kuliah di UIN. Iya. Anda nggak bisa mendapatkan judul tesis atau judul disertasi di kloset. Iya. Gitu, bukan menghayal apa ya judul tesis saya, apa judul disertasi saya. Tapi Iya. justru Anda banyak baca buku, dari membaca Anda menemukan inspirasi untuk judul Betul. tesis Anda, Betul. judul skripsi Anda, judul Iya. disertasi Anda. Iya. Emang benar gitu. Hmm. Mungkin bisa jadi kebanyakan kita cari judul skripsi itu di kloset. bukan di perpustakaan. Gitu kan. Nah, apa Iya, iya, korelasinya? Nah, korelasinya dengan kecerdasan tadi. Ya. Jadi semakin baik tingkat kecerdasan seseorang, ya, dalam hal apa? Dalam psikologi, dalam ilmu pendidikan, Iya. semakin baik tingkat kecerdasan seseorang, semakin baik wawasannya, ya kan gitu kan? Iya. Nah, ini kan paralel dengan tugas, pekerjaan atau tanggung jawab dia. Betul. Nah, berbanding lurus juga dengan tugas, tanggung jawab pekerjaan dia itu dengan penghasilan dia. Iya. Nah, artinya terjawab sudah secara intelektual meningkat, secara pekerjaan dia eksis, Iya. secara penghasilan mumpuni untuk kebutuhan hidupnya, maka muncul Iya. rasa percaya diri dia. Betul, betul. Iya, karena percaya diri itu bisa tumbuh dengan berbagai aspek yang mendukungnya ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah Pak Ustadz, ini kan kalau kita bicara konteks percaya diri, Iya. adakah korelasinya dengan harga diri? Kan orang Oh, suka pasti ada. menekan. Iya. Nah, kira-kira pendapat Pak Ustadz gimana? Gini, dengan meningkatnya rasa percaya diri kita, karena tadi secara keilmuan, secara pekerjaan, secara penghasilan, Iya. ditambah lagi kejujuran, tanggung Ya. jawab, disiplin, menghargai waktu, etos kerja, Ya. amanah, menepati janji. Ini Ya. orang harga dirinya mahal banget nih, Pak. Oh. Jadi oke. kalau dia barang ini Iya. eksklusif banget, Ya, harga ya. dirinya mahal banget. Iya. Nah, Iya. jadi begitu harga dirinya meningkat, maka Ya. otomatis rasa percaya dirinya meningkat. Oh. Nah, maka iya, ketika iya. seseorang itu nggak pinter, nggak punya Iya. ilmu, nggak punya wawasan, nggak pinter ngomong, nggak pinter bergaul, nggak punya pemasukan, nggak punya penghasilan, merasa nggak diterima di kehidupan sosial, maka rasa percaya dirinya rendah. Masa nilai Nilai dirinya rendah. Betul. Begitu nilai dirinya rendah, maka rasa percaya dirinya rendah. Oh, oke. Jadi- Jadi korelasinya langsung Pak Oh, Ustadz ya. langsung. Jadi Ya, ya, ketika ya, ya. nilai diri seseorang tinggi, maka Ya. rasa percaya dirinya tinggi. Iya. Ketika nilai seseorang rendah nilai dirinya, maka rasa percaya dirinya rendah. Ketika seseorang nggak punya nilai diri, nggak punya kebaikan di dalam hidupnya, maka dia nggak punya rasa percaya diri. Iya, luar biasa Pak Ustadz. Ada satu lagi nih Pak Ustadz. Ya. Apa hubungannya rasa percaya diri dengan keimanan? Oh, Nah, ya, baik. Ini cukup menarik untuk kita Ya. bahas sore ini. Kalau kita buka Al-Quran, ya, Ya. Al-Quran kita buka, misalnya Al-Ahzab Ya. ayat 35, Ya. Al-Mu'minun ayat 1 Ya. sampai 11 misalnya ya, Ya. atau surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ya. Ketika seseorang itu punya nilai diri, Iya. ya kan, nilai diri. Iya. Kenapa saya katakan dia punya rasa percaya diri? Nilai diri dalam perspektif Al-Quran adalah nilai-nilai positif dalam kehidupan seseorang, sesuai ayat-ayat tadi. Iya, betul. Ya gitu kan? Iya, iya. Maka janji Allah kepada mereka-mereka yang punya nilai diri ini apa? Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, kata Allah. Iya. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Iya. Kemudian iya, di surat Al-Mu'minun mereka akan sukses, mereka Iya. akan bahagia. Iya. Di surat Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Iya. Mereka akan mendapatkan petunjuk Iya. dari Allah dan mereka akan berbahagia. Mereka Iya. akan sukses. Nah, karena yang menilai itu Allah, yang Iya. mengklaim itu Allah, Iya. maka ini hamba akan punya rasa percaya diri yang tinggi. Oh, Allah menjagaku, oh, Allah melindungi, Iya. Allah Iya. merahmatiku. Iya. Jadi pentingnya membangun nilai diri Iya. ya dalam konteks kebaikan-kebaikan tadi Betul. akan menumbuhkan rasa percaya Percaya diri. diri, Nah, betul. percaya diri itu muncul karena janji Allah kepada orang yang memiliki nilai diri yang tinggi, Bang. Masya
Masya Allah, luar biasa Pak Ustadz. Ya, para sahabat sekalian, begitulah kita bagaimana cara untuk meningkatkan rasa percaya diri kita gitu ya. Tentu nilai diri kita juga harus kita tingkatkan. Betul. Karena itu unsur utamanya. Bagaimana ilmu pengetahuan kita diasah, keimanan dan ketakwaan kita ditingkatkan, kemudian hubungan komunikasi dan Betul. sosial kita semakin meningkat gitu. Kejujuran kita juga makin baik dan amanah gitu ya. Menepati janji semua. Semuanya itu akan membentuk nilai diri kita yang tinggi. Setelah nilai diri kita tinggi, otomatis rasa percaya diri kita muncul. Gitu. Nah, demikian para sahabat, perjumpaan kita sore ini dengan Pak Ustadz luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Para sahabat, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Akhir kata, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum. Assalam.